Film ini menceritakan pembalasan dendam Rohan kepada orang-orang yang telah memperkosa Supriya. Orang-orang itu tidak hanya memperkosa satu kali, bahkan berulang kali, sehingga membuat Supriya menjadi depresi. Saat Rohan pergi bekerja, Supriya memutuskan untuk bunuh diri di kamarnya sendiri. Film ini berjudul Kamil yang dirilis tahun 2017. Di dalam cerita film ini, kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang sedang melakukan aktivitas paginya. Dia adalah Rohan. Pagi ini Rohan akan keluar bersama kawannya. Dia akan bertemu dengan seorang wanita yang telah dijanjikan oleh kawannya tersebut. Tak lama kemudian, Rohan dan sahabatnya telah tiba di restoran di mana tempat telah ia janjikan. Setelah sahabatnya pergi, mereka pun berbincang-bincang dan saling memberitahu kekurangan masing-masing. Agar शादी करना चाहती तो. Terlihat Supriya sangat senang karena dia mengetahui bahwa Rohan memiliki kekurangan yang sama sepertinya. Sehabis berkencan, mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing dan berjanji akan ketemu kembali esok. Laki-laki ini adalah Amit. Amit adalah laki-laki nakal yang selalu saja mengganggu Rohan. Dan terlihat di sini Supriya sedang memainkan pianonya untuk mengisi sebuah dansa. Tak lama kemudian, Rohan tiba untuk menemui Supriya di tempat kerjanya. Di sini mereka berbincang-bincang bahwa mereka akan pergi keluar untuk membeli sepatu untuk Supriya. Dan pada akhirnya mereka pun mendapatkan sepatu yang diinginkan. Di saat mereka asik berjalan, mereka pun berpisah di tempat keramaian. Terlihat di sini Supriya mencoba meminta bantuan dan Rohan pun seperti itu. Rohan yang mengetahui di sebelah sana ada acara, dia pun mencoba meminta tolong melalui orang itu. Supriya yang mendengar suara Rohan, dia pun mencoba meminta tolong kepada seseorang yang lewat. Sure, please come. Dan pada akhirnya mereka pun bersatu kembali. Dan terlihat di sini Rohan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantunya. Keesokan harinya Rohan mengajak Supriya untuk mengunjungi rumahnya yang telah didesain oleh dirinya sendiri. Dan terlihat di sini Rohan yang baru saja habis melakukan acara pernikahan dijumpai oleh sahabatnya. Terlihat di sini Amit datang untuk menjemput si Wasim. Wasim adalah sahabatnya si Amit. Terlihat mereka di sini berbincang pernikahan si Rohan. Terlihat Supriya dan juga Rohan sedang menikmati malam pengantinnya. अच्छा. जो तुमने मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा किया. Dan keesokan harinya terlihat di sini Rohan sedang bekerja. Pekerjaan Rohan adalah mengisi sebuah kartun. Dan di sini sehabisnya Rohan bekerja, dia mencoba untuk menelpon Supriya. Lihat di sini Rohan mencoba membohongi istrinya bahwa Amitabh Bachchan ingin berbicara kepadanya. Dia menggunakan bakatnya untuk membohongi istrinya, yaitu tujuan untuk membahagiakan sang istri. Terlihat di sini mereka lagi berada di restoran dan Rohan pun memberikan hadiah kepada Supriya. Habis dari restoran, mereka pun pulang menuju rumahnya. Di perjalanan pulang menuju rumah, tiba-tiba di sini Amit dan juga Wasim mencoba untuk mengganggu mereka. यार तेरे को रोहन अरे यार तू डिजाइन का खासा तीर चला लिया यार कॉलर छोड़. Di sini Rohan sangat marah karena Amit mencoba untuk menggoda istrinya. Supriya yang tidak tega mengetahui suaminya diganggu oleh Amit, dia pun berteriak minta tolong kepada seluruh tetangga yang berada di sana. Tetangga yang keluar hanya melihat mereka berdua ada di sana. Keesokan harinya Supriya pun menuju ke rumah tetangganya untuk menitipkan sebotol susu. Pulangnya Supriya dari rumah tetangganya, di dalam rumahnya sudah ada Amit dan juga Wasim yang ingin memperkuasanya. Di sini terlihat Rohan yang baru saja pulang dari tempat kerjanya. Sepulang Rohit dari tempat kerjanya, dia menceritakan kejadian di tempat kerjanya bahwa sangatlah melelahkan. Karena sang istri yang tak menjawab perkataannya, dia pun menuju ke tempat tidur. Lalu Rohan pun meraba istrinya yang sedang diikat di tempat tidurnya.
Dan Rohan pun menuju ke kantor polisi untuk menyelidiki kasus istrinya. Di sini Rohan menceritakan bahwa Amit dan juga Wasim pernah mengancam mereka. Terlihat di sini polisi sangat kesulitan untuk mencari bukti untuk Supriya. Mereka pun dibawa oleh polis untuk melakukan visum. Namun sayangnya, terlihat di sini mereka telah dijebak. Untuk menghilangkan bukti selama 24 jam, mereka dikurung dan setelah itu mereka dibuang ke pesisir pantai. Setelah itu, mereka pun mencoba untuk menuju ke rumah sakit. Supriya dalam kondisi basah kuyup sehingga jejak pelaku hilang dan bahkan jangka waktu melebihi jangka waktu yang diberikan. Ini Rohan mencoba untuk menemui Inspektur Chabi tetapi dia tidak dapat ditemui. Polisi ini mencoba membohongi Rohan karena dia telah mendapatkan uang dari Mat. Rohan sangat marah karena perkataan polisi itu. Supriya yang merasa kelelahan meminta kepada Rohan untuk kembali saja ke rumahnya. Terlihat di sini mereka telah tiba di rumah. Dan terlihat di sini Supriya sedang menyiapkan makan malam untuk Rohan. Terlihat di sini Rohan mencoba untuk menjauhi istrinya. Keesokan harinya Rohan pun mencoba untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Tetapi di sini terlihat dia masih memikirkan istrinya. Sepulangnya Rohan dari tempat bekerja, dia mencoba untuk memujuk istrinya, mengatakan bahwa kemarin dia lagi banyak pikiran. Di sini Rohan mengucapkan kata maaf kepada istrinya karena tak memperdulikannya. Namun sayangnya di sini Rohan menemukan istrinya sudah meninggal dalam kondisi menggantungkan diri, sehingga menjadi Rohan dilema. Keesokan harinya terlihat Rohan sedang berduka. Tak lama kemudian Rohan didatangi oleh Mat yang mengancam Rohan agar berhenti mengusut kasus adiknya yaitu Amit. अमित कर सकता है चुरा लिया है अमित को नहीं Di sini teringat bahwa istrinya meninggalkan sebuah surat untuknya. Dan di sini Rohan pun mencari surat itu. Rohan menemukan surat peninggalan Supriya yang berada di bawah tempat tidurnya. Supriya menuturkan bahwa dia seringkali mendapatkan pelecehan seksual dari Amit ketika Rohan tidak berada di dalam rumah. Pria yang merasa sedih, akhirnya dia pun mengakhiri hidupnya. बस एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी, है ना? Terlihat di sini, Rohan kembali ke kantor polisi menemui Inspektur Chaube dengan berjanji akan membawa pelakunya ke pengadilan. Untuk melindungi adiknya, Mat meminta Amit untuk pindah ke daerah Pune. Terlihat di sini Rohan sedang mempersiapkan untuk menghabisi Wasim dan juga Amit. Rohan memulai aksinya dengan mengisi suara menjadi Amit di mana dia menelpon polisi jahat itu. Di sini dia meminta untuk menangkap Wasim. मैंने क्या किया Dan lagi-lagi Rohan mengikuti suara Amit untuk mengelabuhi ayah Lubna. Ayah Lubna yang marah akhirnya menemui Amit. Melihat anaknya bertemu dengan Amit, ayahnya pun marah. Ayah Lubna yang membawa sebilah pisau, tapi akhirnya dia yang menjadi korbannya. Di sini Rohan berpura-pura menjadi Amit untuk bertemu dengan Wasim. Dan Wasim pun bertemu dengannya di sana. Wasim yang terkejut ternyata itu adalah Rohan. Dan di sini pun mulai terjadinya pertarungan sengit antara Rohan dan juga Wasim. Terlihat di sini Rohan yang berhasil melumpuhkan Wasim, akhirnya dia pun digantung persis seperti istrinya. Rohan membunuh Wasim seakan-akan seperti melakukan bunuh diri. Dan saat dideteksi oleh polisi, di sana dijumpai sarung tangannya Amit. Lalu polisi pergi menjumpai kakak Amit, yaitu Mat. Rohan selanjutnya mengisi suara menjadi naluri dengan menelpon Amit. Dia berjanji akan memberitahu informasi pembunuhan Wasim. तू साला मेरे को उसका नाम बता Dan di sini Rohan bertarung dengan Amit.
Kemudian Rohan mengatasi Amit dengan mengikatnya di dalam gudang, lalu menyebarkan bensin dan meletakkan lilin di tempat pintu. Dan tak lama kemudian kakak Amit si Mat datang untuk menolong adiknya. Terlihat di sini kakaknya berusaha untuk membantu adiknya dan ternyata gudang itu pun meledak. Dan langkah selanjutnya, Rohan menelpon Mat untuk bertemu di gedung yang masih dalam kondisi baru dibangun. Mat bersama dengan asistennya menemui Rohan. Asisten Mat tewas setelah terperosok jatuh ke dalam bangunan lift. Terlihat di sini, Rohan pun bertarung dengan Mat. Mereka berkelahi di tepi gedung. Keduanya jatuh bersamaan dari atas gedung. Di sini hanya Mat yang tewas, sedangkan Rohan selamat. Keesokan harinya, Rohan bertemu dengan Inspektur Chaude. Chaude yang berusaha mencari bukti tentang Rohan, namun tidak berhasil. Di tepi pantai, Rohan berbicara dengan arwah Supriya. Rohan menjelaskan kepada arwah Supriya bahwa sudah saatnya kamu pergi, kemudian membuang abu ke tepi pantai. Dan cerita pun selesai. Dari kisah film ini, kita tidak boleh meremehkan orang yang lemah. Sekian dan terima kasih.